Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Susilawati dengan NIM 1916010091 dari Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Gebang Sentralan dengan dosen pengampu Ibu Sri Ardila Aksi, OSE, SI, SB, SY, SI. Video ini saya membahas tentang ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital. Pengertian umum ekonomi digital adalah suatu kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Jadi, ekonomi digital adalah semua bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi agar lebih cepat, aman, dan efisien. Ini bukan hanya terbatas pada transaksi jual beli barang, namun mencangkup digital marketing, dompet digital, pinjaman online, investasi, dan lainnya. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Selanjutnya, dalam ekonomi digital, terdapat 4 hal penting terkait dengan aktivitas ekonomi digital, yaitu yang pertama, letak geografis yang tidak lagi relevan. Yang kedua, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, pentingnya jaringan kerja. Yang keempat, penggunaan data digital yang besar. Selanjutnya, pilar yang menjadi dasar ekonomi digital. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi, yaitu hardware, software, dan jaringan internet. Yang kedua yaitu e-business, proses di mana organisasi melakukan aktivitas berbasis komputer. Yang ketiga yaitu e-commerce, yaitu transaksi perdagangan secara online. Selanjutnya, keuntungan ekonomi digital. Pertama yaitu aman. Dengan ekonomi digital, transaksi keuangan menjadi lebih aman. Data keluar masuk, uang disimpan dengan rapi dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai bukti untuk menghindari kasus penipuan. Yang kedua, mudah. Dengan berkembangnya ekonomi digital, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah. Untuk belanja, kita bisa menggunakan smartphone dan aplikasi belanja online. Selanjutnya, cepat. Transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan berlangsung secara real ketika kita mengirimkan uang ke seseorang di luar kota. Orang tersebut dapat langsung menerima uang tersebut. Yang keempat, hemat biaya. Selain hemat waktu, tentu saja dananya ekonomi digital juga bisa memangkas biaya. Biaya transaksi menjadi lebih mudah karena tidak disertai dengan biaya transportasi dan biaya lainnya. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja baru. Di ranah media sosial, sekarang banyak profesi baru bermunculan seperti influencer, KOL, manajemen content planner, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, komponen ekonomi digital. Yang pertama yaitu industri teknologi informasi dan komunikasi atau juga disebut TIK. Yang kedua, aktivitas e-commerce. Yang ketiga, distribusi digital barang dan jasa. Selanjutnya, tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu cyber security, yang kedua persaingan yang semakin ketat, yang
ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Yang keempat, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Yang kelima, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, contoh-contoh ekonomi digital. Yang pertama, dalam jual beli barang, dalam transportasi, dalam sistem pembayaran, dalam investasi. Nah, dalam video ini terdapat foto contoh. Seperti kita lihat dalam foto ini ada contohnya Tokopedia, WL, GoPay, Shopee, OVO, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.